satelit dari BMKG bahwa hujannya itu terjadi di kawasan sekitar Depok. Nah, sekarang kita lihat bahwa banjir itu terulang lagi di 2021. Kita di PSI memiliki 8 kursi anggota DPRD DKI Jakarta. Dan kita lihat sendiri berdasarkan laporan bahwa memang selama setahun ini belum ada tindakan konkret upaya Mas Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya banjir lagi. Jadi bukan berada di kawasan puncak, karena itu di Katulampa angkanya nggak tinggi. Makanya kalau perhatikan jangan lihat angka di Katulampa, tapi lihat di pintu air Depok. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta. Kabar Harian mengabarkan. Ribut dengan Pasar Ungu soal banjir Jakarta. Personel Niji ungkap segudang masalah Giring Ganesa ke publik. Dua musisi yang beralih menjadi politikus, Giring Ganesa dan Pasar Ungu, akhir-akhir ini terlibat dalam sebuah perdebatan sengit di media sosial. Pasar menyebut penilaian Giring terhadap kapabilitas Anies Baswedan yang dianggap tidak mampu mengelola Jakarta dari masalah banjir terlalu naif dan kerdil. Hal itu merespon pernyataan PLT Ketum PSI tersebut karena dalam unggahannya menilai Anies Baswedan tidak serius mengatasi persoalan banjir. Mas Gubernur Anies Baswedan jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya, banjir terjadi karena Mas Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya. Demikian ungkap Giring melalui unggahan Instagram pada Senin, 22 Februari 2021. Selama 3 tahun terakhir, lanjut Giring, Anies disebut tidak pernah serius mengatasi banjir dan menyebut Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta. Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Mas Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan, sementara normalisasi sungai dihapuskan. Selain itu menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya yang mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa, demikian ungkapnya. Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, untuk mengecat genting-genting rumah warga. Dari sini Gubernur Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. Kebutuhan mendesak di nomor 2 kan? Hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan. Demikian katanya. Pasar, yang kini bergabung dengan PAN memberi komentar di postingan tersebut. Ia tak sepakat dengan tudingan Giring soal Anies tak mampu mengelola Jakarta. Mantan Wakil Wali Kota Palu itu mengakui Pemprov DKI harus memperbaiki pengelolaan banjir. Namun vokalis band Ungu itu menyayangkan kritik Giring hanya berakhir di media sosial. Judgement Bro Ketum terkait kapabilitas Pak Gub Anies Baswedan yang Bro anggap tidak mampu mengelola Jakarta, saya kira terlalu naif dan kerdil. Mengelola Jakarta tidak semudah Bro mengkritik di medsos. Demikian tutur Pasar lewat akun @pasaungu_vm. Pasar menyarankan anggota DPRD DKI Jakarta membuka kembali semua perencanaan kota sejak era Belanda. Ia yakin ada solusi penanganan banjir. Di akhir komentar, Pasar menyindir ucapan Giring soal kapabilitas Anies memimpin Jakarta. Pasar bertanya balik soal kapabilitas Giring dalam hal tersebut. Bukankah Bro Giring pun tidak dalam kapasitas menilai seperti itu? Apakah Bro Giring sudah pernah teruji mengelola sebuah kota atau daerah, atau bahkan kelurahan? Mohon maaf kalau saya keliru berpendapat, Bro Ketum. Demikian kata Pasar. Giring menjawab komentar Pasar itu dengan membantah kritiknya sembarangan. Ia bilang PSI punya 8 kursi di DPRD DKI. Ia berkukuh, apa yang ia sampaikan adalah fakta. Sebagai partai yang mewakili perwakilan di DKI, tak berlebihan jika saya katakan bahwa PSI berhak untuk menyuarakan suara warga DKI Jakarta dan konstituen kita. Demikian ujar Giring. Terlepas dari perdebatannya dengan Pasar, Giring Ganesa rupanya sempat meninggalkan kesan yang kurang pas pada band yang sudah membesarkan namanya, Niji. Sejak 2018, Giring Ganesa memang sudah mengucapkan selamat tinggal pada Niji. 2 tahun berlalu, banyak perubahan yang terjadi pada psikologis band Niji. Pemain keyboard Niji, Randi Danista menilai kini Niji bagaikan kembali ke taman bermainnya lagi. Psikologisnya kita jadi kayak anak SMP lagi, kayak dapat playground lagi.
Demikian jelas Randi dikutip dari YouTube Ari Lasso TV berjudul Eksklusif. Pertama kali Neji curhat tuntas tentang keluarnya Giring Ganesa. Selepas dari Giring Ganesa, Randi merasa bandnya jadi lebih santai. Jadi kita yang biasanya apa-apa kayak dikejar waktu, kayak serius, sekarang itu jadi kayak main-main lagi. Suasana kita itu jadi harusnya kan main-main, bukan kayak vibe kerja. Demikian sambung Randi. Randi kemudian menceritakan bagaimana suasana ketika Giring masih bersama dengan Randi kemudian menceritakan bagaimana suasana ketika Giring masih bersama dengan band Neji. Menurutnya, ada banyak perubahan fase yang Giring tularkan ke band, hingga akhirnya Randi merasa dia dan personel lainnya berat untuk mengikuti. Kita itu ngikutin dia dari berbagai fase, kita selalu support as a friend. Kita lagi asing ngeband, tiba-tiba dia suka kamera jadi dia switching as a photographer. Ada pemandangan bagus, stop, foto-foto. Terus dia naik haji, dimana pulang lihat masjid harus sholat, kita support. Demikian tutur Randi. Sebagai teman yang puluhan tahun berkarir bersama, Randi mengaku selalu berusaha mendukung apapun kegiatan Giring. Tapi Randi sulit mengimbangi ketika Giring terlalu jauh, misalnya membahas bisnis ketika sedang ngeband. Sampai pada fase yang menurut kita agak berat nih, masuk ke bisnis, masuk ke startup. Habis itu fase politik. Wah gila nih, udah susah nih ya, demikian ujar Randi. Ramadesta Akbar, gitaris Neji juga sependapat dengan Randi. Mungkin kita masing-masing ada kegiatan di luar, tapi balik ke playground kita. Tapi kadang terbawa waktu kita ngumpulnya. Kan gak bisa dipungkiri moodnya sebelumnya ada capek atau mungkin diskusi, perselisihan, demikian ujar Rama. Rama mengatakan seringkali kegiatan pribadi di luar band mengubah suasana bermusik mereka. Tapi kita gak pernah nanya, tapi kita berusaha untuk menciptakan environment yang menyenangkan, tapi itu yang akhirnya agak berat. Demikian ujar Rama. Gara-gara hal ini, Gus Nur tantang Menak Yakut dan Said Akil. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas atau Gus Yakut dan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj sudah 3 kali tak hadir dalam persidangan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Oleh karena itu, Gus Nur menantang keduanya agar berani datang dan membuktikan bahwa nama kedua orang itu sudah tercemar. Hal itu disampaikan Gus Nur dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya pada Selasa, 23 Februari 2021. Gus Nur mengatakan siap buka-bukaan saat Gus Yakut dan Said Akil datang di persidangan. Saya mohon, ayo Pak Prof. Kiai Haji Said Akil Siraj. Saya mohon, ayo Pak Prof. Kiai Haji Akil Siraj, Ketua PBNU dan Gus Yakut, Menteri Agama, Abu Janda juga. Dan Anda yang merasa saya cemarkan nama baiknya, ayolah hadir. Ketemu di pengadilan, baru nanti saya buka semuanya pengadilan. Kita cari keadilan di pengadilan. Enggak usah alasan sakit, enggak usah alasan apalah. Demikian kata Gus Nur secara virtual dalam persidangan. Gus Nur turut mempertanyakan ketidakhadiran Gus Yakut dan Said Akil sebanyak 3 kali. Hakim Ketua Toto Ridarto pun masih akan menentukan sikap nantinya. Itu bagaimana sudah 3 kali dipanggil tidak datang. Terus bagaimana? Apakah dia akan dipanggil 4 kali lagi? Demikian tanya Gus Nur. Nanti kita tentukan sikap ya. Demikian jawab hakim. Gus Nur kemudian menyampaikan opininya terkait kasusnya ini. Dia merasa tetap akan divonis bersalah dalam kasus ini meski proses persidangan belum selesai. Ini mungkin opini saya. Ini kalau saya amati jalannya sidang ini begini, ya problematikanya, ya saksi enggak hadir, macam-macam. Sementara saya menjalani masa tahanan, apakah nanti itu? Mudah-mudahan saya salah. Sepertinya apapun hasilnya, saya akan tetap divonis bersalah, sekian-sekian. Divonis sekian, kemudian dipotong masa tahanan, kemudian saya ditinggal di lapas. Menghabiskan masa tahanan, kalau begini kan tidak adil. Demikian ucap Gus Nur. Tetap akan diputus bersalah. Mungkin saya walaupun saksi berbelit-belit, saksinya bohong dan sebagainya. Atau saya mungkin tidak diputus bersalah. Seandainya saya bisa membuktikan dengan pleidoy saya tidak bersalah, terus apa artinya saya menjalani tahanan 4 bulan ini? Demikian tambahnya. Gus Nur juga mengaku sudah mendapatkan surat untuk hadir dalam persidangan, sehingga dia memohon agar dihadirkan secara langsung. Sebenarnya, saya ada surat panggilan dari kejaksaan untuk menghadiri sidang langsung hadir di pengadilan. Jadi saya mohon Yang Mulia menghargai keputusan kuasa hukum kami minta agar saya dihadirkan.
Kalau tidak, beliau semua WO. Mohon dihargai. Ini ada panggilannya. Mengharap saudara Gus Nur ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, ada panggilannya yang mulia. Demikian ungkapnya. Diketahui Gus Nur didakwa melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Pernyataan ini diunggah oleh Gus Nur dalam akun YouTube miliknya saat melakukan perbincangan dengan Refli Harun. Atas perbuatannya, Gus Nur didakwa pasal 45A ayat 2 Jangto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Serta pasal 45 ayat 3 Jangto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.